Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dilakukan karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Awalnya, pada tahun 620 Masehi Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yatsrib, Madinah, dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Makkah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam, dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya adalah, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Aqobah II diikuti 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya yakni Sayyidina Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah orang yang mengikutinya semakin banyak memeluk agama Islam. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yatsrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan Nabi SAW dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Makkah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW menunggu turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi hijrah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW pun didengar oleh kafir Quraisy. Hingga pada akhirnya kafir Quraisy pun merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy pun khawatir Islam akan berkembang di Yatsrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula, Nabi SAW meminta sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi SAW dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW pun berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung.
Para pemuda kafir Quraisy pun tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumahnya, pemuda kafir Quraisy pun terbangun dan masuk ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur di kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar, bahwa pada malam itu juga harus pergi hijrah, dan menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk menyertainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang, dan terus berjalan ke arah selatan menuju Gua Sur. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 ekor unta yang telah aku persiapkan untuk berhijrah." Lalu Sayyidina Abu Bakar memberikan salah satu hewan tunggannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar pun berangkat menuju ke Gua Sur. Adapun jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya para pemuda kafir Quraisy yang mengejar mereka tidak menyangka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar melalui jalan itu. Hingga pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam.